Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya di channel ini dan saya percaya teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Teman-teman, pada kali ini kita akan membahas tentang salah satu kejadian aneh tapi nyata teman-teman ya. Di mana peristiwanya itu terjadi di Solo ya teman-teman. Di mana beritanya ada makam Kristen dirusak oleh anak-anak ya. Ada 10 anak-anak yang diduga sebagai anak-anak yang dididik ya, karena ada guru ngaji mereka. Jadi tentu saja mereka diajarkan tentang hal-hal pengajaran-pengajaran Islam teman-teman sekalian. Tetapi mungkin guru ngaji ini berbeda dari guru ngaji yang lain-lain teman-teman. Jadi dia menjadikan anak-anak menjadi seorang perusak. Nah, kalau dari anak-anak saja sudah diajarkan hal seperti ini, bagaimana kalau dia sudah jadi besar teman-teman sekalian ya? Bisa jadi anak itu akan jadi penjahat kakap tinggi ya, tingkat dewa ya. Bisa jadi teman-teman sekalian. Saya heran ya, harusnya itu anak-anak dididik ke hal yang baik, dididik disekolahkan dengan baik sehingga akhlaknya baik teman-teman sekalian. Tapi ini saya melihat bahwasannya ini justru diajarkan ke hal yang tidak baik. Emang ada apa dengan makam Kristen? Ya, apakah dengan dirusaknya makam Kristen itu orang yang merusak masuk surga? Ya, ini ajaran-ajaran kadrun teman-teman sekalian, ajaran-ajaran sesat yang diajarkan oleh orang-orang yang berkedok agama. Ya, seperti membunuh ya, membunuh orang itu biasanya katanya itu langsung masuk surga dapat bidadari 72. Ya. Jadi ajaran-ajaran seperti ini teman-teman sekalian, ini ajaran setan, bukan ajaran agama. Masa membunuh orang lain itu dibenarkan oleh Tuhan? Ya. Tuhan berkata jangan membunuh, itu perintah hukum Taurat. Nah, jangan jadi perusak, ini perintah firman Tuhan. Ya, jadi teman-teman sekalian, kiranya orang-orang Kristen tidak ada yang melakukan hal yang sama. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan teman-teman sekalian. Jadi, mari kita belajar firman Tuhan teman-teman mengenai si perusak. Yaitu di dalam Yesaya pasal yang ke-33 ayatnya yang pertama. Firman Tuhan katakan, celakalah engkau hai perusak yang tidak dirusak sendiri. Dan engkau hai penggarong yang tidak digarong sendiri. Apabila engkau selesai merusak, engkau sendiri akan dirusak. Apabila engkau habis menggarong, engkau sendiri akan digarong. Jadi teman-teman sekalian, tentu saja si perusak ini akan mendapat bagiannya nanti dari sorga. Yaitu neraka kekal teman-teman pastinya. Karena orang yang melakukan yang tidak benar, yang tidak berdasarkan daripada kebenaran Tuhan, itu tempatnya pasti neraka. Tapi teman-teman sekalian, kita melihat hal ini bahwa justru mereka yang menjadi perusak. Oknum tapi. Ya, oknum. Mungkin guru ngajinya juga oknum. Ya. Dan yang mirisnya teman-teman, anak-anak yang dilibatkan dalam melakukan aksi ini. Dan menurut berita teman-teman sekalian, tetap diproses oleh hukum. Nah, itulah teman-teman sekalian. Firman Tuhan katakan, oh celakalah engkau hai perusak yang tidak dirusak sendiri. Dan engkau hai penggarong yang tidak digarong sendiri. Apabila engkau selesai merusak, engkau sendiri yang akan dirusak. Itu nantinya akan tergenapi teman-teman. Ketika mereka merusak, enak-enak saja mereka berpikir tidak akan ketahuan. Tapi sudah tercium dengan kepolisian. Tentu saja mereka juga akan dirusak dengan cara bagaimana? Harus menjalankan proses hukuman. Nah teman-teman sekalian, saya menghimbau pada saat ini melalui kepada firman Tuhan, supaya orang-orang Kristen yang merasa dirugikan karena makamnya sudah dirusak, ya makam keluarga maksudnya teman-teman sekalian, yang sudah dirusak itu, ya jangan sampai menuntut pembalasan. Ya, firman Tuhan katakan di dalam Ibrani 10 ayat 30, sebab kita mengenal Dia yang berkata, Dia ini adalah Tuhan, ya. Pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi,
Tuhan akan menghakimi umatnya. Jadi serahkanlah pada Tuhan. Serahkanlah kepada Sang Juru Selamat itu sendiri yang akan menghakimi di akhir zaman. Karena Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itulah hakim yang adil di akhir zaman. Baik itu di Alkitab maupun juga di Al-Quran membenarkan hal ini. Bahwa Yesus atau Isa Al-Masih menjadi hakim yang adil di akhir zaman. Yang menghakimi umat manusia. Jadi teman-teman sekalian, jangan heran karena memang di negara kita ada banyak sekali umat kandrun, ustadz-ustadz kandrun, pengajar-pengajar kandrun. Jadi wajar saja kalau di mana-mana terjadi yang namanya itu kerusakan-kerusakan. Teman-teman, di sini kita belajar ya, bahwasanya bukan hanya gereja yang dilarang, bukan hanya pendirian tempat ibadah yang dilarang di Indonesia ini. Ya, kuburan Kristen saja itu sudah mulai dirusak teman-teman sekalian. Bagaimana fanatisme mereka tentang agama. Ini tentunya ajaran setan, ajaran jin. Jadi teman-teman, biar Tuhan yang membalas karena pembalasan adalah hak Tuhan. Jadi teman-teman sekalian, mari kita menonton videonya. Kiranya dengan berita ini kita bisa mengambil hikmatnya dan tentu saja lewat video ini juga menjadi pembelajaran buat kita supaya kita tidak melakukan hal yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita menonton secara bersama-sama. Tuhan berkati. 19 sudah bisa divaksin. Sudah datang? Belum datang. Sudah bisa divaksin. Oh Bu, sehat? Oke, terima kasih. Ini artinya ini mungkin Pak Budi, waktu itu malam-malam gitu Pak. Sore jam 3 sore. Yang mana ini? Itu perbaikan dari kemarin ya. Pukul Pak sama batu yang keluarga ini Bapak robohin kawan. Oh ini baru ini. Oh ini baru. Iya. Baik jadi di kusumur jiko tanah kabah. Jadi lupa sih. Lupa aku kemana? Tunggu tak kayak gue bisa. Pegang. Itu paling luas. Bolanya ya luar rumah di depan tadi. Ini bagi kami dalam buru-buru atau pelajar-pelajar mereka pulang Jika kan sepi Pak itu Pak. Biasanya sini ada yang ramai, ini sepi Pak. Jadi dari telenanya yang pertama kali apa mau nangis apa? Armada sampah kami Pak. Nggih, Takmin Pak. Ya Pak Min sempat apa gitu. Kelihatannya sempat stres Pak ketika ada yang itu saya tahu anak-anak Pak Min jadi bingung Pak mau seperti apa, mau apa seperti itu kemarin.
Waktu itu juga olah TKP malam hari hujan deras Pak. Rabu itu pas hujan deras. Iya.